Hi class, welcome back to our feedback class. Now we are going to study about the point number 2, which is do, does, and did. So the point is this one. Jadi kita fokus ke sini. Yang ini kan ini yang sebelumnya kita pelajari. Sebagai review kita gunakan ini are, is, was, were kalau mereka ketemu sama ini. Nah, yang kedua, kita belajar soal do, does, and did. Ini digunakan ketika bertemu dengan digunakan dalam hal kalimat negatif dan kalimat bertanya. Jadi, do dan does ini digunakan kalau masa waktunya sekarang. Nanti kalau masa lampau. Kapan digunakan do, kapan digunakan does, itu tergantung subjeknya. Nanti kita lihat. Ketika digunakan sebagai kalimat negatif, maka ditambahkan not. Plus not ya, and not, kemudian plus verb one. So, kata kerja apa misalnya digunakan do dan does. Nah, jadi do dan does ini kalau dia masa sekarang, waktunya sekarang. Sementara did itu kalau waktunya lampau. Jadi kalau bentuknya sudah lampau itu did dan did sama-sama bentuknya berubah jadi did. Kapan digunakan tiga ini? Salah satu dari tiga ini ketika dia digunakan untuk negatif, dan untuk bertanya. Jadi nanti dia ini istilahnya sebagai helping verbs. Jadi kata kerja bantu gitu. Nanti kita gunakan ketika gunakan untuk membentuk kalimat negatif atau untuk bertanya. Dalam bahasa Inggris, salah satu yang membedakan dengan bahasa Indonesia adalah adanya sistem waktu. Kalau di bahasa Indonesia, kita tidak mengenal istilah waktu. Jadi kata kerja, misalnya kata kerja makan untuk kemarin itu sama dengan kata kerja makan untuk hari ini atau besok. Jadi misalnya saya makan hari ini. Kalau kejadiannya kemarin, sama saja saya makan kemarin, tinggal diganti waktunya. Tetapi kalau dalam bahasa Inggris itu berbeda. Jadi kalau bahasa Indonesia makan kemarin dengan hari ini itu tetap sama, makan. Tetap sama makan. Kemudian dikatakan makan atau makun, no. Tetap makan. Bahasa Inggris berbeda. Kalau misalnya kejadiannya kemarin atau bentuknya lampau, maka kejadiannya berbeda dengan jika kejadiannya sekarang atau kejadiannya besok. Nah, secara besar ini adalah gambaran waktu dalam bahasa Inggris. Untuk kita berbicara soal sekarang, present, bentuk lampau di sini berbeda verbnya. Kalau dia bentuk kalimatnya present atau bentuk kejadiannya sekarang, berbeda verbnya. Kalau bentuk kerjanya lah untuk masa depan, misalnya untuk besok, ada kata will, biasanya ada shall dan kawan-kawan. Nah, di pertemuan ini kita kan belajar bahas sedikit soal simple present. Tapi jadi tidak usah terlalu pusing dengan simple present. Jelas tahu konsepnya seperti apa. Secara singkat, simple present itu bisa diartikan waktu bentuk sekarang dalam bahasa Inggris. Nah, dalam bahasa Inggris, sebelumnya kita sudah menyinggung sedikit tentang subjek ya. Jadi ada subjek I, ada I, you, they, we, the students, the teachers, Arif and Bala, yang bentuknya jamak misalnya. Kemudian
subjek yang lain ada he, she, it, and so on. Nah, dalam bahasa Inggris kalau misalnya bentuknya kejadiannya sekarang, itu kata kerjanya untuk yang pertama misalnya I, maka kata kerjanya bentuk kata kerjanya adalah watch. Itu bentuk pertama, tidak ada embel-embel di belakang. Nah, tetapi kalau misalnya bentuk subjeknya misalnya he, she, it, Arif, Dani, Randi, Lia, Lestari, dan seterusnya, itu kita tambahkan is atau s. Lihat, kalau misalnya ini kita tidak tambahkan apa-apa, tapi kalau subjeknya he, she, itu ada s atau es, tergantung bentuk katanya seperti apa. Nah, ini dia. Ini beberapa subjek yang saya singgung tadi. Nah, di sini plus it di sini. Saya lupa tambahkan it yang artinya bisa binatang atau itu. Nah, jadi bisa ditambahkan s atau es. Tergantung subjeknya apa. Kalau misalnya semua subjeknya adalah I, you, they, we, biasanya kalau orang memudahkan untuk menghafal Ayu Dewi. The teachers, kenapa the teachers? Karena betul jamak. Bisa diganti dengan the students, the drivers, kemudian atau subjeknya orang lebih dari satu orang, misalnya Arif, Bala. Maka ketika subjeknya seperti ini, maka verbnya tidak ditambahin apa-apa. Jadi play. Atau misalnya bentuk kerja yang lain ada read, for example, ada drink, maka tidak ada tambahannya, tidak ada tambahan s, tidak ada tambahan is. Nah, ini bisa dimodifikasi di belakang, bisa I play TV every night, atau I play TV now, atau I read book now, you read book now, example. Nah, kalau misalnya beberapa kata, kalau misalnya subjeknya seperti ini, she, he, the teacher, yang dia seorang atau satu orang, ada tambahan s seperti di sini, atau Arif, atau it, maka kata kerjanya ditambahkan es atau is. Nah, kalau sebelumnya itu ditambahkan is, kalau misalnya kata kerjanya ada place, itu cukup ditambahkan s. Ketika y ini didahului oleh vokal, maka kata kerjanya cukup ditambah dengan s, bukan es. Bagaimana misalnya kalau kata kerjanya katakanlah cry, ya, cry. Nah, kalau di sini kita tidak perlu tambahin apa-apa, berarti langsung cry, nangis. Nah, bagaimana kalau misalnya di sini, ini kan harus tambah s atau s. Apakah cukup ditambah misalnya cry, kemudian tambah es? No. No, it's not the case. Nah, caranya adalah cry, ini y diubah menjadi i, e, kemudian baru s, jadi cries. Nah, apa rumusnya? Kalau misalnya itu kata kerjanya adalah cry, ini y didahului oleh konsonan atau yang non vokal. Yang vokal kan a, apalagi e, i, u, o. Nah, kalau misalnya yang dahulunya adalah konsonan seperti r,
maka E-nya ini berubah menjadi I, E, kemudian tambah S. Maka cries. So she cries every night. He cries. Teacher cries. Arif kalimat positif semua. Positif dan positif. Membentuk kalau misalnya kalimatnya negatif. Nah, maka kita gunakan kata kerja bentuk ini. Do, does, it. Jadi kalau negatif kita tambahkan not aja. Not. Ya. Do not, does not, ya tergantung subjeknya apa. Kalau do not berarti ini ke sini. Kalau misalnya does, maka ini adalah subjeknya dari he, she, it, the student. Tapi kalau bentuknya lampau, maka ini semuanya sama saja, kita gunakan did. Ini lagi-lagi untuk kalimat negatif atau untuk bertanya. Nah, contohnya tadi dalam bahasa Inggris kan ada verb one, kata kerja bentuk pertama, kata kerja bentuk kedua, kata kerja bentuk tiga. Misalnya verb 1, verb 2, verb 3. Misalnya study, kata kerja bentuk pertama, kemudian bentuk kata kerja bentuknya adalah studied, ditambah saja id di belakang, i berubah jadi ie. Kemudian ada kalau bentuk tiganya studied. Ini contoh kata-kata kerja dalam bahasa Inggris yang regular atau beraturan. Artinya beraturan bentuk kedua dan ketiga cukup tambah ed. Nah, ada kata kerja dalam bahasa Inggris yang irregular atau tidak beraturan, jadi tidak ada polanya. Misalnya bentuk kata kerja pertama write. Nah, tapi bentuk kata kerja keduanya bukan treated tapi wrote. Bentuk kata kerja ketiganya bukan juga treated tapi written, jadi tidak ada polanya. Kita harus lihat polanya seperti ini. Dan beraturan ke. Nah, contoh kalimat misalnya I study. Ini kan kalimat positif yang bentuknya simple present. Nah, kita mau buat bentuk kalimat negatif. Nah, maka kita butuh bantuan do. Nah, yang saya sebutkan tadi. Nah, karena dia negatif, maka kita tambahkan not. So, I do not study. Maka dia menjadi kalimat negatif. Artinya saya tidak belajar. Jadi, di antara ini kita cukup tambahkan do not atau does not. Kita gunakan do not di sini karena subjeknya adalah I. Nah, kalau kita mau bentuk kalimat bertanya, ini tinggal dipindahkan ke sini. Ini do, pindah ke depan, sehingga menjadi do, kemudian diikuti oleh subjek I. Maka dia menjadi kalimat pertanyaannya, artinya apakah saya belajar. Kita juga bisa gunakan kalimat negatif interrogatif.
atau kalimat negatif bertanya. Misalnya don't I study, tidakkah saya belajar. Di sini ya kita tidak gunakan to be. Misalnya is are, karena kenapa? Ini kata kerja bentuk pertama yang bukan bentuknya verb ing, bukan verb ing, bukan verb free. Maka ini semua ada kata is are di sini. Nah, contoh bentuk keduanya, contoh yang lain misalnya he studies. Kenapa studies? ES ini berubah jadi ES karena subjeknya adalah he. Kalau kita mau bentuk negatif, maka kita butuh bantuan does. Kenapa does? Karena subjeknya he. Nah, ketika ini sudah digunakan, misalnya ada kata bentuk bantuan dasan ini, maka kata kerjanya ini kembali ke bentuk pertama, yaitu study. Bukan studies, bukan studies lagi, tapi study. Jadi kita kembali ke bentuk pertama, bentuk pertamanya. Kita kembali ke bentuk pertama. Ini juga begini, ini bentuk pertama. Nah, hal yang sama kalau misalnya dia bentuknya lampau. Jadi ini studied misalnya, ini kan belajar semalam. Nah, kalau misalnya kita mau bentuk kalimat negatifnya, maka kita butuh bantuan did. Kenapa did? Karena ini masa lampau. Maksudnya ya masa lampau sudah terjadi kemarin misalnya. Nah, kita bantuan did. Nah, jadi di sini kalau lampau apapun subjeknya, mau he, mau I, itu pasti did. Nah, ini ada beberapa did not study yang diikuti oleh verb 1. Soal atau latihan bertanya ya tinggal ini tukar di depan. Nanti Anda kerjakan, kemudian kembali bentuk kata kerja pertama. Nah, di sini untuk yang pertama add, s atau is. Jadi ada beberapa kata kerja yang cukup ditambahkan s atau is. Misalnya sis, text, brush. Nah, brush ini harus diikuti oleh, harus ditambahkan is, bukan s. Jadi kalau misalnya ada dua konsonan yang sama, ya, itu misalnya harus diikuti oleh is. Meskipun tidak selalu, misalnya ko, ini bukan koles tapi kos misalnya. Anda lengkapi dari nomor 1 sampai 26. Anda tinggal tulis di sini jawaban Anda di sini. Saja di Word, ini bentuknya saya sebentar bentuk Word. Kemudian di sini underline ya. Cukup underline, atau misalnya cara lain tulis jawabannya di sini, ketik sini. Tom bla bla bla, subjeknya Tom. Kira-kira yang paling benar kata kerjanya kalau misalnya subjeknya Tom, apakah tidy atau tidies, karena subjeknya adalah Tom. Atau I, apakah misalnya listen atau listens. Oke. Seterusnya 1 sampai 6, kemudian 3, rewrite the sentences with the new subject. Tulis kalimat berikut dengan subjek yang baru. Subjek yang baru ini di tengah ini, yang di dalam kurung ini. Jadi nanti I, ini kan subjeknya, nanti ganti kan subjeknya cat. Nah, jadi nanti bukan cat like tapi I like. Nah, kalau misalnya subjek adalah I, apakah kata kerjanya tetap pakai s ini atau tidak? Nah, itu 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian nomor 4, ini don't atau doesn't. Tadi kan kita gunakan don't kalau misalnya subjeknya I, Dewi, the students, the drivers, Arif, Bala, and so on. Nah, kita gunakan don't. Nah, kapan digunakan doesn't? Kalau misalnya he, she, it, nama orang, atau orang yang subjek yang jumlahnya single atau cuma satu. Kalau jamak berarti dia biasanya ada s-nya. The drivers itu jamak berarti. Kemudian right, ini bentuk bertanya. Ini kan negatif, nomor 4 ini. Nah, ini nomor 5 yang positif misalnya. Yang bertanya. Nah, do atau does. Do dan does ini tergantung lagi subjeknya apa. Kalau misalnya nama orang, misalnya nomor 1,
cat berarti kita gunakan kata does karena sebenarnya adalah cat. Berarti di sini does ya. Nah, kalau misalnya subjeknya you, apa kita gunakan do you. Gitu seterusnya. Anda lanjutkan sampai nomor 12. Nanti Anda kumpulkan lagi sama seperti tugas sebelumnya. Mulai kumpul di Edmodo. Kenapa kita banyak praktis? Karena bahasa Inggris atau belajar bahasa jenis apapun yang itu kuncinya di praktik. Practice is doesn't make sense. Thank you so much. That's enough for this meeting, and good luck and have a good day.